Bukannya kamu gak suka sama dia? Ma, Ega udah berubah pikiran. Ternyata Dara itu gak seperti yang Ega pikir. Dia mau berkorban demi orang lain. Dia punya ketulusan yang keluarga ini nggak punya. Dan dia juga bilang sama Ega, kalau dia mau belajar untuk mencintai Ega. Jadi, kamu udah selesai interogasinya? Ega mau bawain makanan dulu ke kamarnya Dara ya, Pak? Pak, gimana ini? Kenapa? Ega berubah, seharusnya mama bersyukur dong. Mama ini kenapa sih? Halo, Dedi. Saya punya tugas buat kamu. Apa Bu Maya? Kamu kenal Pak Jaya kan? Tolong kamu diam-diam ambil uang 100 juta dari kas kantor Bapak. Dan tolong kamu kirim ke rumah Pak Jaya. Tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu pengirim. Siap Bu Maya. Beres. Kalau itu sih mudah. Terima kasih. Misi, Pak. Ya, Mas. Siang. Ya, siap. Ini, Pak, saya dapat titipan amplop dari seseorang. Apa benar ini rumah Pak Jaya ya? Iya, saya sendiri. Kebetulan sekali. Ini, Pak, amplopnya, Pak. Ini dia, Pak. Kalau begitu saya pamit dulu, Pak ya. Mas, nggak perlu tanda terima, Mas. Apa itu, Pak? Tahu nih, Bu. Nggak ada pengirim. Masya Allah, uangnya banyak banget. Dari mana tuh, Pak? Nggak tahu, Bu. Pengirim namanya nggak ada. Gimana mau bagiin, Bu? Ya udah Pak, kalau nggak ini uangnya kita simpen dulu aja Pak. Nanti kali-kali aja dia balik lagi ke sini terus dia cari uangnya. Semoga aja, Bu. Lah, lo sakit? Enggak, kok gue nggak apa-apa. Iya Dara, kalau kamu sakit kamu istirahat aja ya, biar Om beliin obat buat kamu. Saya berangkat dulu ya. Yuk, jaga. Isi dulu ya, Tante. Halo, Ra. Hey. Lo nggak apa-apa? Gue senang banget lo telepon gue. Ini bukan Dara, tapi Maya, calon mertuanya Dara. Kok handphone Dara bisa ada di tante? Memang selama ini kan hubungan kita kurang baik. Tapi Dara mendadak sakit. Dan panasnya tinggi banget. Suami dan anak saya lagi nggak ada di rumah. Jadi saya ingat kamu. Kamu ini kan temannya Dara. Jadi kamu bisa nggak datang ke sini untuk kita bawa Dara ke rumah sakit? Iya. Kebetulan saya belum jauh dari villa. Saya kembali ke sana ya. Dara kenapa lagi? Kak, ini kamu minum jamunya dulu ya. Soalnya Ega sama Papa kan belum sampai sini.
apoteknya jauh dari sini. Ngantuk ya? Iya tante, aku ngantuk banget ya. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang mendingan kamu tidur aja dulu. Ya. Misi. Halo. Permisi. Permisi. Dara. Udah motor? Pintunya nggak dikunci? Kenapa nih? Orang ini udah masuk villa kita dan tidur sama Dara. Oh my God. Baru aja mama tinggalin di bubur ayam. Hah? Udah melakukan hal gila kayak begini. Enggak tante, aku sama sekali gak tahu kalau Aldo ada di sini. Aku nggak tahu juga kapan dia datangnya. Maling mana ada sih yang mau ngaku? Sebentar. Ini semua salah paham nih. Nyokap lu sendiri yang bilang sama gua, dia telepon gua untuk datang ke sini. Karena dia bilang Dara sakit. Dia minta tolong gua untuk nganterin Dara ke rumah sakit. Tapi begitu gua datang ke sini, ada orang yang mukul kepala gua sampai gua pingsan. Ya ampun, udah ketangkep basah, masih juga mau ngarang yang nggak masuk akal. Saya ini benci sama kamu. Mana mungkin saya telepon kamu untuk minta tolong? Wah, ini udah nggak bisa dibiarkan. Perempuan ini udah ngeracunin, ya. Dia udah ngambil kalung mama, terus sekarang main gila depan kita. Papa masih mau dia jadi menantu kita? Sekarang kalian berdua pergi dari sini. Soal pertunangan, nanti kita bahas di jalan. Tapi Om, Udah. Pergi! Pergi dari sini. Tetap masuk dari sini. Pergi! Pergi! Udahlah, lu ngapain sih nagisin mereka? Hah? Mereka tuh orang-orang sinting, mereka nggak pantas dapat air mata lo. Terlalu cinta sama uang sampai susah untuk percaya sama orang lain. Sekarang bapak-bapak polisi ini tangkap bapak ini. Dia ini pencuri dan suka korupsi di perusahaan kami. Pak, saya nggak pernah mencuri, Pak. Apalagi korupsi. Sekarang, kalau mau lihat buktinya, bapak silakan geledah rumahnya. Bisa ke dalam? Siap, Pak. Pak ini ada apa Pak?
Lapor, Pak. Saya menemukan amplop berisi uang di kamar tersangka. Jumlahnya tepat 100 juta sesuai dengan apa yang dibilang Pak Dedi. Astagfirullahaladzim. Bapak, itu uang dari mana? Nggak tahu, Nak. Tadi ada kurir yang ngantar barang itu ke Bapak. Iya, tadi siang, Pak, ada kurir antar barang ini ke sini. Kita nggak tahu siapa orangnya ya, Pak. Sudah, nonsen. Barang buktinya udah ada kan? Sekarang bawa Bapak ini ke kantor polisi. Pak, tangkap dia. Ya, Pak. Bapak jangan bawa bapak saya, Pak. Jangan bawa bapak. Baik ya, Pak. Bawa ya. Bapak jangan bawa bapak saya. Saya Ayo, nggak jalan. bersalah, Pak. Suami saya nggak bersalah. Ya Allah, Engkau berkata, semua cobaan yang Kau berikan takkan pernah melebihi kekuatan hamba-Mu. Ya Allah, tunjukkanlah belas kasihan dan keadilan pada hamba-Mu ini. Berikan hamba-Mu ini kekuatan untuk menghadapi semua ini, ya Allah. Berikan jalan keluar di saat tiada jalan. Aku hanya bisa mempercayai hidup keluargaku di tangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, tolong kabulkanlah segala permohonanku. Hanya kepadamu lah hamba meminta, ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hai Dok, sorry ya kamu lama nungguinnya ya. Soalnya tadi aku nyalon dulu. Gimana, kamu suka nggak sama rambut aku? Nggak suka. Fik, gue paling nggak suka sama orang yang molor. Ini udah jam berapa? Ya ampun Dok, kamu jangan marah-marah Dok. Aku punya surprise buat kamu. Aku kesini sama mama sama papa aku. Mana ya? Itu mereka. Pap, Mam, ini Aldo. Sorry, Fik. Gue nggak bisa satu tempat sama orang-orang yang nggak punya hati. Parah amat kamu. Asal lo tahu ya, Fik. Papa mama lo ini adalah orang-orang yang udah bikin hidupnya Dara menderita. Dan mama lo adalah orang yang udah bikin gue pingsan. Supaya dia bisa memfitnah gue sama Dara. Nah, yang diomongin Aldo ini benar atau salah? Iya, Ma. Ya. Tapi apa yang Mama lakukan itu demi kebaikan keluarga kita. Gini, papanya Dara itu kan seorang pencuri. Dan Mama nggak mau punya menantu seperti dia. Mama keterlaluan ya. Aku udah ngusir Dara dan aku udah nyalahin dia itu karena Mama fitnah. Iya. Dok, aku bener-bener nggak tahu Dok soal ini Dok. Dan aku serius suka sama kamu Dok. Gue juga serius. Gue serius nggak suka sama lo. Dan gue nggak pernah suka. Mama sama Papa jahat. Asal Mama tahu ya, Ma. Aku tuh udah nunggu 2 tahun, Ma. Cuman buat bisa makan bareng sama Aldo. Sekarang Mama ngancurin semuanya. Benci sama kalian. Tiga. Ayo jalan. Pemirsa, pria berusia 45 tahun memiliki 2 anak diancam 10 tahun penjara karena mencuri uang kas perusahaan milik Siapa nama tuh, Bapak? Indonesia, yaitu Pak Harti. Iya, gue juga nggak yakin kalau dia ngambil duit 100 juta. Sama, gue juga nggak yakin tuh. Iya, benar. Pak. Coba, coba. Iya, Pak. Siang, Mbak. Siang. Silakan duduk. Saya ingin melaporkan sesuatu, Pak. Tuan, maaf Tuan. Ada yang nyariin Tuan. Yang nyari siapa? Polisi Tuan. Permisi Pak. Kami membawa surat penahanan Ibu Maya atas tuduhan
konspirasi terhadap Bapak Jaya. Seorang saksi datang ke kantor kami dan dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Ibu Maya itu dalang dari semua ini. Pak polisi, Bapak tahu siapa saya? Saya Hardiman. Saya konglomerat di kota ini. Bapak mau apa? Mau uang? Saya akan kasih untuk Bapak. Asal Bapak jangan bawa istri saya. Maaf Pak, kami bukan polisi yang bisa disuap. Pak, tangkap dia. Siap. Pak, lepaskan! Lepaskan saya! Oh, lepaskan! Pak, 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 tolong. Pak, Ayo. kita banyak uang, Pak. Kalian akan dikeluarkan ke uang. Aduh, Pak! Ayo, Pak. I love you, bro. I love you, Aldo. Aku sayang sama kamu, Dok. Vika, buka pintu dong, Vika. Vika, Vika, tolong Kita ke polisi, Vika. Vika, buka dong. Vika, Buka pintunya, Vika. Vika! udah kamu dobrak aja. Vika! Vika, bangun Vika. Oh, Vika, Pak. Vika! Vika, Vika bangun dong, Vika. Vika, Vika, Dek. Vika. Bangun, Dek. Vika! Vika, 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 Pak, Vika, Pak. Vika, bangun, Vika! Vika, Vika, Pak. Vika! Dia tuh udah nggak ada, Pak. Pak, Tega, gimana Pak? Mereka mau kan dibayar? Dan mereka mau kan menerima uang kita untuk berdamai, Pak? Sorry, Ma. Mereka nggak mau terima uang kita. Pak, mereka menolak. Pak, pasti Bapak punya jalan keluarnya kan? Nggak ada hal yang nggak bisa dibayar pakai uang. tenang, Pak. Bapak akan mengeluarkan Mama dari sini. Oh ya. Vika mana, Pak? Kok Vika nggak jenguk Mama di sini? Vika, Kenapa kok diam sih? Vika pergi, Ma. Iya, pergi kemana? Vika bunuh diri, Ma.
Nggak mungkin. Pak, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti kalian bohong kan? Kalian bohong kan? Nggak mungkin, Pak. Vika nggak mungkin ninggalin Mama, Pak. Vika! Nggak mungkin. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Pak Hardiman harus menghadapi kenyataan. Kalau uang banyak yang ia miliki, ternyata nggak bisa membeli semua hal. Uang Pak Hardi nggak bisa membeli keputusan Ega untuk pergi. Ega memilih pergi ke luar negeri, meninggalkan keluarganya karena nggak tahan hidup dalam tekanan. Vika ngomong sama Mama. Jangan diem aja. Vika, kamu nggak mau ngomong sama Mama? Ngomong dong sayang. Mamanya jangan dicuekin. Vika. Vika, ini Mama. Ngomong dong sayang. Uang banyak yang dimiliki Pak Hardi juga nggak bisa membeli kembali nyawa Vika yang telah hilang. Juga nggak bisa memiliki kewarasan istrinya yang sekarang jadi gila karena kematian Vika. Uang Pak Hardi juga nggak bisa membeli kebahagiaan yang ia inginkan. Sekarang yang Pak Hardi miliki, itu hanyalah uang. Tapi uang itu nggak bisa mengisi kesepian dan kekosongan hatinya. Lalu bagaimana dengan gue?